Hai guys, seperti biasa di konten ini akan tampil 5 tabel panduan biar lo nggak zong jelang pertandingan Ukraina melawan North Makedonia. Oke guys, terus lanjut. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Channelnya khusus prediksi bola, apalagi sekarang lagi musim bola Euro 2020 ya teman-teman. Jadi yang baru gabung mungkin baru kenalan ya, lihat nanti video-video lainnya di channel gua gitu kan, bisa lihat itu prediksi bola gitu kan, khusus Euro ini kita bahas. Ini udah masuk round kedua nih, gimana teman-teman semuanya? Setelah gue berikan informasi dan data ya teman-teman bagaimana gitu kan kabarnya, ada yang nyayur gitu kan ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi gue tekankan, artinya di konten gue ini kalau misalkan hasil akhir ya nggak pernah ada yang tahu sebenarnya. Jadi gue memberikan bayangan aja, terawangan buat teman-teman semua, informasi lah gitu. Jadi teman-teman biar ada informasi, ada bayangan. Terus kalau misalkan ngobrolin bola juga ada ilmunya gitu loh, ada datanya gitu, nggak sembarangan, nggak sembarangan ngecaprak aja kalau menurut gua gitu ya. Jadi di sini kita akan memberikan data-data gitu ya guys. Tetapi gua mau ngasih tahu ada 2 kabar ya, kabar gembira dan mungkin kabar buruk mungkin ya buat teman-teman semua ya mungkin gitu kan. Dari mana dulu nih kita mulai? Ya kabar buruknya mungkin ya. Jadi karena memang keterbatasan waktu, tenaga dan semuanya, karena gue bikin video ini sendiri gitu guys, dari mulai riset datanya, input data, ngolahnya segala macam sampai dengan jadi ini teman-teman, itu gue sendirian gitu ya. Jadi keterbatasan tenaga waktu gue gitu ya, karena memang Euro ini kan tiap hari gitu ya, jadi kayak kejar tayang gitu. Jadi gue merasa takutnya sakit atau apa gitu kan. Jadi ya wis, sekarang kabar buruknya itu perharinya tadinya gue 3 gitu, gue batasin aja 2 lah, maksimum 2 gitu ya. Mudah-mudahan gue nyampe sehari itu 2 video gitu ya. Jadi kalau misalkan besok main nih, gue ngutamain jam yang 8 sampai jam 11 gitu ya. Tapi jam 2 nya mungkin nggak terkecuali yang jam 2 nya itu adalah jam pertandingan big match gitu ya. Jadi buat teman-teman itu kabar buruknya. Kalau misalkan sekarang gue cuman ngeluarin rilis konten cuman 2 aja, yang utamanya jam 8 sampai jam 11 ya, yang Euro ini ya. Tapi kabar baiknya gua tambahin guys 1 item tambahan buat teman-teman bisa dapat bayangan informasi. Apa itu? Gua masukin line up ya, line up pemain gua masukin, karena banyak yang komen itu, Bang minta ini dong tabel atau line up pemain gitu kan, yang main siapa aja, yang ini main siapa aja. Nah di situ guys gue butuh waktu untuk ngolah itu. Jadi ibaratnya karena nambah 1 item ya otomatis nambah pekerjaan juga kan, jadi otomatis gue olahin. Tapi itulah kabar baiknya. Jadi diantara kabar buruk ada kabar baik. Nah seperti itu guys, ini intro ya, informasi buat teman-teman semua, apalagi yang baru gabung gitu ya. Oke guys, seperti biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman kita mau bahas mulai dari tabel pertama ya. Jadi teman-teman seperti biasa nih, tabel pertama gua kasihin ini rekapan dari 5 partai sebelumnya gitu ya, masing-masing tim antara Ukraina dan North Makedonia ya. Nah ini tabel pertamanya guys, silahkan langsung aja di screenshot, lupa di capture. Oke, udah, ini tabel keduanya. Langsung aja di screenshot, di capture. Oke. Ini tabel ketiganya. Langsung aja guys, tabel ketiga juga di screenshot, di capture. Oke. Sekarang kita mulai bahas ya tabel pertama gitu ya. Teman-teman bisa lihat, artinya dari 5 partai sebelumnya itu Ukraina belum pernah kalah ya. Ukraina pernah kalah, artinya menang 2 kali, seri 2 kali. Sedangkan North Mace menang 3 kali, seri sekali. Jadi masing-masing pernah kalah sekali ya. Ball position ini unggul dari Ukraina, terus ngegolin juga unggul dari Makedonia. Terus kebobolan
ini lebih banyak Ukraina. Jadi gambaran dari tabel pertama artinya bayangan gue ini cukup imbang ya. Jadi dua tim ini cukup imbang dari tabel pertama ya. Semuanya masing-masing pernah kalah gitu intinya, walaupun menang masih unggul di Notmace ya. Cuman kebobolan unggul dari dari Notmace, tapi semuanya itu artinya gambaran untuk tabel pertama. Tapi kita lihat data pendukungnya untuk tabel yang kedua nih ya. Kita lihat apakah sesuai yang mana nih. Nah, teman-teman bisa lihat tabel keduanya. Dari shot on goal itu unggul Ukraina ya. Tetapi dari free kick ini unggul jauh dari Notmace. Terus ball position, complete passnya gitu ya, itu lebih banyak dari Ukraina 200. Dangerous attack, nah ini cukup imbang guys, agak rapet ini 285 berbanding 260. Jadi tabel kedua pun artinya menunjukkan partai ini bisa sengit gitu ya, artinya bisa hasil imbang, mungkin ada bayangan gitu ya. Ini jelas statistiknya menunjukkan Notmace juga dia tim yang ngelawan gitu ya, walaupun beda tipis gitu ya semuanya ini, tapi dia unggul di free kick. Tanda-tandanya itu artinya ketika dia nyerang itu dia berbahaya juga guys. Jadi khawatir nih Ukraina melakukan banyak pelanggaran, bahkan kalau misalkan pelanggaran yang mendekati kotak penalti, nah itu juga berbahaya sendiri buat Ukraina gitu. Jadi serangan-serangan Notmace ini ketika nyerang dia berbahaya ya. Jadi data ini membuktikan artinya data yang 5 pertandingan sebelumnya guys ya. Jadi ini kalau misalkan menurut gue ini cukup berimbang gitu ya, cukup alot ini partai ini, dua partai ini cukup alot gitu ya. Hasilnya nanti kita lihat di kemampuan untuk mencetak gol di menit keberapa guys. Jadi kita lihat ininya menit-menit golnya kita pantau nih. Nah, dibagi dua guys seperti biasa, itu tabel untuk yang gol-gol menit ya. Kita lihat di babak pertama ini cukup berimbang juga guys. Jadi ngegolin 4 gol dari Ukraina, sedangkan Notmace 4 gol gitu ya di babak pertama. Nah ini cukup berimbang kan, gambaran cukup berimbangnya kita lihat dari babak menit golnya gitu ya. Jadi dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 kita paduin. Nah ini bukti artinya babak pertama itu cukup berimbang gitu guys. Nah kunciannya nih babak kedua nih. Babak kedua ini bisa ada tanda-tanda kemenangan Notmace nih. Nah ada tanda-tanda kemenangan Notmace. Dia ngegolin di menit 46 sampai menit 75 itu 6 biji guys. Sedangkan dari Ukraina dia 3. Nah, menit ke 76 sampai 90, menit-menit akhir unggul juga Notmace. Jadi ketika turun minum, Notmace ini mampu bisa membalikan keadaan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan untuk tabel yang kemarin pertandingan juga kan alot tuh Notmace, sebenarnya dia juga nyerang juga gitu kan, ngegempur untuk yang Austria ya. Kemarin itu lawan, sorry guys, lihat dulu datanya. Ya benar, Austria gitu. Kalaupun dia kalah, tetapi statistik dia juga artinya membuktikan dia melakukan perlawanan gitu ya, nggak istilahnya dia kalah jauh gitu ya. Walaupun dari segi ball position dia kalah Notmace, tapi dia juga memberikan perlawanan. Nah sekarang kalau misalkan kira-kira gitu ya, kalau menurut gua dari dua tim ini gambarannya sebenarnya cukup berimbang ya. Sebenarnya gue juga bingung ini kira-kira bakal menang siapa gitu ya. Gue sih cenderungnya memang ngunggulin, dari sini statistiknya sedikit unggul Ukraina ya. Tapi kita lihat nih, kalau misalkan teman-teman bingung, kita lihat tabel keempat guys. Tabel keempatnya kita lihat, ini adalah handicap dari pasaran ya di luar sana gitu. Orang-orang sebenarnya dukung mana gitu ya, belain mana gitu ya. Kita lihat tuh, kelihatan kalau dari tabel ini semuanya membuktikan artinya memang Ukraina ini dia posisinya di atas ya, di atas karena dia posisinya ngepur dimulai angka 0,75 sampai dengan sekitar 1,75 ya, yang gua tampilin di sini. Sebenarnya banyak angkanya, cuman yang intinya sekitaran seginilah ya, yang mungkin disebut pasaran ya, sebenarnya sekitar segini nih guys. Nah kita lihat tuh, jadi kalau di posisi ini Ukraina bahkan ngepur 1,75 gitu ya posisinya. Berarti nah North Makedonia ini dia posisi di tim bawah gitu ya, underdog gitu baratnya. Nah itu jadi itu gambaran buat teman-teman semua ya, kira-kira bagaimana yang ini yang terbaik gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari susunan yang akan dimainin nih. Nah ini artinya yang pemain Ukraina teman-teman, kita lihat nih, jadi prediksi siapa yang bakal jadi starting line up ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini gua sebenarnya banyak yang nggak tahu nih pemain-pemainnya ya, maklum aja gitu ya, gua nggak ngikutin satu persatu tiap tim. Tetapi ini adalah tampilan formasinya, kira-kira menampilkan formasi seperti ini guys, 4-1-4-1 gitu ya.
Jadi mengandalkan penyerangnya Yaremchuk nih. Nah, jadi si siapa ya? Yaremchuk juga dia kemarin ngegulin kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu guys datanya. Nah, ini dia nih. Ya, dia ngegulin menit 79 benar. Nah, oke guys, jadi itu tampilan untuk, jadi masih mengandalkan penyerangnya itu Yaremchuk namanya ya, gua kurang akrab. Nah, kita lihat formasi untuk tim North Macedonia ya. North Macedonia kita lihat. Nah, ini dia nih. Jadi dia menampilkan formasi 4-3-2. Kurang satu guys. Mana satu lagi? Sorry, di gambarnya 4-3-2, tapi nanti gue perbaikin lah di gambar editannya, nanti gue perbaikin gitu ya. Jadi yang tampil di laptop gue nih formasinya 4-3-2 gitu, kurang satu. Tapi nanti yang teman-teman lihat adalah 4-4-2 guys ya. Jadi itu formasinya. Ya, mengandalkan dari Goran Pandev ya. Goran Pandev juga ngegulin waktu pas lawan kemarin itu, mana lawan Austria ya, dia ngegulin di menit ke-28 guys ya. Nah, jadi itu gambaran-gambaran starting line up-nya guys. Nah, sekarang nih terakhir kalau misalkan gambaran gua nih, kira-kira siapa yang bakal menang. Nah, ini nih yang sulit banget kalau misalkan kira-kira siapa yang menang. Tetapi kalau misalkan feeling gua nih, ini sekarang baik lagi feeling guys, karena data udah dikasih gitu kan, semuanya udah dikasih, tapi kita kembalikan lagi ke feeling. Feeling ini siapa yang bakal menang? Ya kalau lihat dari data, gue cenderung imbang. Jadi gue fair aja gini, di sini gue imbang lah, skornya 1-1 guys. Nah udah itu, jadi skor menurut gue tuh 1-1, tetapi kemungkinan ball position unggul Ukraina nih, dari penguasaan bola segala macem unggul dari Ukraina. Tapi kalau misalkan nanti kebalik, malah Makedonia yang membalikan keadaan di babak kedua, nah itu bisa berbalik statistiknya segala macam, itu bisa kemungkinan berbalik. Jadi hasil menurut gua imbang lah yang terbaik, jadi 1-1 kalau menurut gua. Oke guys, jadi itu informasi kalau misalkan masih berantakan, karena memang ini gua memasukkan item baru ya, belum terstruktur kayak yang biasa-biasa ya. Sorry juga guys kalau misalkan ini agak terlalu lama, mudah-mudahan nanti ke depan ini agak lebih singkat, jelas, padat, dan terstruktur gitu ya. Jadi karena narasinya juga narasi dadakan ya, supaya inspirasi ngomongnya juga ya seadanya aja gitu guys ya, mengalir aja guys ya. Oke guys, jadi kalau misalkan merasa konten ini bermanfaat, memberikan informasi penting, memberikan bayangan buat teman-teman, ada datanya buat ngobrol, buat apapun itu, nanti teman-teman silakan. Nah, sekali lagi kalau misalkan konten ini bermanfaat buat teman-teman semua, klik tombol subscribe guys, biar energi gue tuh supaya makin ger lagi untuk memprediksi di babak-babak berikutnya gitu kan. Jadi tolong di like gitu kan, di subscribe. Teman-teman semua komen jagoannya apa, kalau misalkan ada salah-salah kata juga silakan komenin, koreksi aja, bebas ya. Sekian, kita akan langsung ngerekam untuk prediksi selanjutnya adalah Denmark melawan Belgia. Oke guys, nanti kan gua bakal ngerilis konten itu guys ya. Terima kasih, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ikang, panduan biar lo nggak zong. Apa-apa, dadah.